Halo semua, pada video ini kita akan belajar mengenai sejarah Muhammad yang perlu diketahui oleh umat Kristen dan mungkin belum diketahui oleh umat Muslim. Nah, menurut tradisi, Muhammad lahir pada tahun 570 Masehi dari seorang ibu yang bernama Aminah di Mekah. Ketika berusia 40 tahun, Muhammad mendapatkan wahyu dari seorang malaikat yang disebut Jibril pada gua yang bernama Hira. Pada tahun 622, dia pindah dari Mekah ke Madinah. Peristiwa ini disebut hijrah dan umat muslim menghitung tahun mulai dari peristiwa ini. Kemudian, Muhammad berhasil mengislamisasi dan mempersatukan seluruh suku Arab. Muhammad meninggal pada tahun 632 dengan mempunyai beberapa orang istri, di antaranya bernama Zainab dan Aisyah. Nah, semua data yang barusan kita dengar didapat dari referensi yang disebut dengan hadis. Sederhananya, hadis adalah biografi tentang Muhammad. Salah satu hadis yang tertua dan paling terkenal adalah hadis Sahih Al-Bukhari yang selesai ditulis sekitar tahun 846, 212 tahun setelah Muhammad meninggal. Menurut tradisi, biografi pertama tentang Muhammad ditulis oleh Ibn Ishaq pada tahun 767, 135 tahun setelah Muhammad meninggal. Namun, biografi ini hilang. Karya Ibn Ishaq diketahui karena ada dikutip oleh Ibn Hisham pada bukunya yang berjudul Sirah Nabawiyah, yang ditulis sekitar tahun 828, 196 tahun setelah Muhammad meninggal, dan At-Tabari yang ditulis sekitar tahun 915, 283 tahun setelah Muhammad meninggal. Nah, coba sekarang kita perhatikan. Seseorang yang dianggap nabi terbesar oleh umat muslim, mempunyai prestasi sedemikian besar, mendapatkan wahyu dari Tuhan, mempersatukan seluruh suku Arab, tetapi biografinya baru ditulis lebih dari 135 tahun setelah dia meninggal, dan ditulis berdasarkan cerita yang dikumpulkan dari rakyat. Ada yang aneh gak? Oke, kalau kamu belum perhatikan ada yang aneh, saya mau memberikan tambahan informasi. Menurut tradisi, setelah Muhammad meninggal, kepemimpinan diteruskan oleh khalifah, yang artinya penerus. Pertama, diteruskan oleh para sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar yang hanya memerintah selama 2 tahun, lalu meninggal karena sakit. Kemudian, diganti oleh Umar bin Khattab yang memerintah selama 10 tahun, lalu mati dibunuh. Kemudian diganti oleh Utsman bin Affan yang memerintah selama 12 tahun, lalu mati dibunuh dengan mengenaskan. Kemudian diganti oleh Ali bin Abi Thalib yang memerintah selama 5 tahun, yang juga mati dibunuh. Nah, dinasti atau kekhalifahan para sahabat Nabi yang disebut Rasidun ini tumbang pada tahun 661 dan digantikan oleh dinasti lain yang disebut dengan kekhalifahan Umayyah yang dipimpin oleh keluarga Umayyah turun-temurun selama 90 tahun. Pada tahun 750, dinasti Umayyah tumbang dan digantikan oleh dinasti lain yang disebut kekhalifahan Abbasid. Nah, biografi pertama Muhammad ditulis oleh Ibn Ishaq pada tahun 767. Jadi, selain berjarak 135 tahun, juga sudah 2 kali berganti dinasti. Semua cerita tentang Muhammad ditulis pada zaman dinasti Abbasid. Kalau teman-teman perhatikan, tentunya akan timbul pertanyaan, kenapa semua cerita tentang Muhammad baru ditulis pada zaman Abbasid? Apakah dinasti Rasidun dan Umayyah yang sedemikian besar tidak punya satu orang pun yang mau menulis tentang sang nabi besar? Atau semua catatan tentang Muhammad dari dinasti Rasidun dan Umayyah dibakar semua dan diganti oleh versi dari Abbasid? Atau memang semua cerita tentang Muhammad baru dikarang oleh dinasti Abbasid? Salah satu klaim yang sering diulang dalam narasi revisionis ekstrim adalah bahwa seluruh cerita tentang Muhammad baru muncul pada era Abbasiyah. Klaim ini terdengar provokatif, tetapi secara historis tidak akurat.
Yang benar adalah bahwa penulisan narasi secara sistematis dan panjang memang berkembang pesat pada masa Abbasiyah, namun itu tidak sama dengan mengatakan bahwa figur, ajaran, atau identitas Muhammad tidak dikenal sebelumnya. Ada banyak bukti pra-Abbasiyah yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Inskripsi Arab awal dari abad ke-7 sudah ada, koin-koin Umayyah memuat formula keislaman, dokumen administrasi pemerintahan awal menggunakan terminologi Islam. Dan yang tidak kalah penting adalah teks-teks non-Muslim dari Suriah, Armenia, hingga Bizantium yang menyebut Muhammad pada abad ke-7. Semua ini menunjukkan keberadaan sosok dan komunitas yang sudah dikenali, meski belum dituliskan dalam bentuk biografi lengkap seperti yang kita kenal kemudian. Kesalahan serupa muncul dalam klaim bahwa Islam dan identitas Muslim baru lahir pada era Abbasiyah. Secara historis, ini tidak bisa dipertahankan. Istilah Islam dan Muslim sudah muncul dalam Al-Quran itu sendiri, yang secara tekstual dan epigrafis jelas lebih awal dari Abbasiyah. Inskripsi Dome of the Rock pada tahun 691 M secara eksplisit mengutip ayat-ayat Al-Quran dan menyebut Muhammad sebagai Rasul. Ini terjadi pada masa Umayyah, jauh sebelum Abbasiyah berkuasa. Yang dilakukan Abbasiyah adalah mengembangkan, menstandarkan, dan menginstitusionalisasi tradisi yang sudah ada, bukan menciptakannya dari ruang kosong. Nah, sebagai tambahan informasi, di dalam hadis Sahih Al-Bukhari nomor 6, nomor 2756, nomor 4188, hadis Muslim nomor 3322, terdapat catatan mengenai surat Muhammad kepada Kaisar Romawi Heraklius. Di dalam hadis-hadis itu, tercatat Kaisar Romawi Heraklius mengenali Muhammad sebagai Ibnu Abu Kabsyah, artinya anak Abu Kabsyah. Dan di dalam terjemahan hadis Muslim yang saya dapatkan, jelas tertulis bahwa Ibnu Abu Kabsyah maksudnya adalah Rasulullah atau Muhammad itu sendiri. Nah, sebelum adanya dinasti Rasidun, ada seseorang yang bernama Iyas ibn Kabisah yang menjadi gubernur di daerah Al-Hira. Al-Hira terdengar mirip ya dengan Gua Hira. Al-Hira ini sekarang bernama Kufah di Irak. Dulu, Al-Hira ini adalah ibu kota kerajaan Lakhmid sebelum Islam dan ibu kota dinasti Abbasid. Iyas ibn Kabisah artinya adalah Iyas anak Kabisah, dan dia adalah orang Arab dari suku Tayaye. Kemungkinan besar, Iyas ibn Kabisah ini adalah pemimpin Tayaye, dan sering disebut yang terpuji. Yang terpuji Iyas ibn Kabisah, dan yang terpuji itu bahasa Arabnya adalah Muhammad. Tetapi yang menarik adalah, Iyas ibn Kabisah ini adalah orang dinasti Persia Sasanid. Dia adalah gubernur dan hidup pada zaman Kaisar Heraklius. Jadi, tidak heran bila dia menulis surat kepada Kaisar Heraklius. Namun, dia tidak lahir di Mekah dan dia adalah seorang Kristen. Jadi, ada kemungkinan Muhammad itu adalah sebuah gelar yang artinya terpuji yang dipakai oleh banyak orang. Mulai dari Iyas ibn Kabisah, Marwan, Abdul Malik, dan lainnya. Seperti halnya Firaun, yang juga adalah gelar yang dipakai oleh banyak pemimpin di Mesir zaman dulu. Masalah yang lebih serius muncul ketika argumen bergerak dari kritik historis menuju spekulasi. Salah satunya adalah hipotesis bahwa Muhammad hanyalah sebuah gelar yang dipakai oleh banyak tokoh berbeda. Ini adalah pandangan pinggiran yang tidak didukung bukti primer yang kuat. Nama Muhammad memang sudah dikenal di Arabia pra-Islam sebagai nama pribadi, meskipun tidak umum. Namun tidak ada satupun manuskrip, koin, atau sumber sezaman yang menunjukkan bahwa tokoh-tokoh seperti Iyas ibn Bukair, Marwan, atau Abdul Malik secara sadar disatukan atau disamakan dengan Nabi Muhammad. Tidak ada pula bukti bahwa mereka dikenal luas dengan gelar Al-Muhammad dalam pengertian yang merujuk pada satu figur profetik. Tanpa data primer yang jelas, hipotesis ini tidak bisa disebut sebagai kesimpulan sejarah, melainkan spekulasi. Argumen lain yang sering diajukan adalah kesamaan nama, seperti Aminah, Aisyah, atau Zainab, yang kemudian ditarik menjadi dugaan kesamaan identitas. Ini adalah bentuk kesesatan logika yang dikenal sebagai name coincidence fallacy. Nama-nama tersebut sangat umum dalam masyarakat Arab, baik sebelum maupun sesudah Islam. Kesamaan nama tidak pernah, dalam metodologi sejarah manapun, dianggap sebagai bukti identitas yang sama. Jika logika ini diterapkan secara konsisten, hampir seluruh sejarah manusia akan runtuh karena tumpang tindih nama. Terakhir,
Ada penggunaan analogi populer seperti Marvel atau DC Universe untuk menggambarkan hadis sebagai semacam dunia fiksi kolektif. Analogi ini bersifat retoris, bukan analitis. Tidak ada bukti bahwa hadis dikembangkan sebagai hiburan atau mitologi bebas. Secara historis, hadis dikodifikasi melalui mekanisme yang, meskipun bisa dan memang telah dikritik, tetap memiliki struktur metodologis. Ada kritik sanad, biografi perawi, serta klasifikasi seperti sahih dan daif. Mengkritik validitasnya adalah bagian dari diskursus ilmiah yang sah, tetapi menyamakan seluruh tradisi hadis dengan fiksi populer modern adalah opini ideologis, bukan hasil kerja akademik. Pada titik ini, perbedaannya menjadi jelas. Kritik sejarah yang serius bekerja dengan bukti, konteks, dan metodologi. Ketika bukti tidak mencukupi, kesimpulan ditangguhkan. Sebaliknya, logika lompat, analogi retoris, dan spekulasi yang tidak ditopang data hanya menghasilkan kesan radikal tanpa bobot ilmiah.